Halo semuanya, balik lagi sama gue, Aven. Nah, kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul London Field. Film ini adalah film yang dirilis di Amerika Serikat di tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah novel, dan dengan mengusung genre mystery story, film ini nyeritain tentang seorang cewek bernama Nicola dengan firasat buruk tentang kematiannya, yang membuatnya jadi fuck girl di antara 3 cowok yang berbahaya. Nah, sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari gue. Gue Aven, selamat menonton. Film dibuka dengan ngasih lihat Nicole yang baru aja turun dari mobil dan ngasih tahu kalau dia itu udah tahu di mana semuanya akan berakhir. Lalu berpindah pada seorang penulis dari Amerika yang tukeran apartemen sama temennya sesama penulis bernama Mark yang ada di pusat kota London. Di situ dia masuk ke apartemen yang kelihatannya cukup estetik. Tapi di sisi lain juga, si penulis yang bernama Samson yang ini ternyata nyewa seorang supir yang bernama Keith dan kelihatannya cukup barbar. Mereka berdua pun pergi ke pub kelas intermediate yang ada di kota London itu. Di sana, si Kate kenalin Sam ke beberapa orang yang dia kenal juga. Salah satunya, ada Guy yang ternyata adalah seorang bangsawan tempat Kate minjem duit buat beli udut. Di sana, Guy yang kelihatannya cukup merakyat pun nyapa si Sam duluan. Sebelum akhirnya Kate nyeritain tentang kehidupannya sebagai pemain dart yang sering menghambur-hamburin duit. Karena itu juga, Kate punya kenalan sama rentenir kelas kakap yang penampilannya mirip Willy Wonka. Nah, pas Kate lagi cerita-cerita sekaligus pamer, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan karena seorang cewek bernama Nicole yang turun dari tangga dengan pakaian anggun ala penyihir-penyihir gitu. Di sana Nicola mengaku kalau dia baru balik dari pemakaman orang dan kelihatannya si Guy sama Kate ini langsung ngedeketin cewek yang bikin satu pub ini jadi tercengang. Di sana juga tiba-tiba firasat si Nicola tentang kematiannya jadi makin kental alias makin kerasa dekat. Pas si Nicola udah dapet udut dan mau pulang, Keith langsung ngikutin dia, dimana si Guy awalnya nyuruh buat jangan dikejar dulu untuk ngehormatin orang yang baru berkabung. Gak sopan. Tapi Keith yang gak peduli sama tata krama langsung ngejar Nicola gitu aja, meskipun dia akhirnya ditolak mentah-mentah. Sementara itu, Guy sama Sam cuma bisa ngeliatin pemandangan itu dari jauh. Of all things, she lives in my building. Lalu scene berpindah dengan ngasih lihat Sam yang berusaha nulis tapi nggak pernah bisa fokus karena penyakitnya yang makin lama makin nyiksa. Tapi di selang dia nyari ide, dia nyadar kalau Nicola tinggal di apartemen yang sama juga. Akhirnya dia punya ide bulus dan ngintip Nicola yang lagi ganti baju. Tapi anehnya si Nicola bisa nyadar dan langsung nutup lubang tikus itu. Di pagi hari, Sam ngeliat Nicola yang ngebuang semua berkas-berkasnya dia. Pas Nicola udah pergi, Sam pun langsung ngebaca semuanya yang ada di berkas itu. Yang ternyata isinya tentang kesehariannya Nicola yang bisa nerawang kematiannya sendiri. Sepulang dari sana, Sam pun langsung ngedatengin Nicola yang lagi santai. Dan di sana, si Sam izin ke Nicola buat nyeritain kisahnya Nicola untuk dijadikan novel. Dan dengan izinnya Nicola, akhirnya Sam pun punya inspirasi baru. Self-destructive. Dan dia pun mulai nulis pendahuluannya. Di hari berikutnya, Nicola mulai dengan ngegodain si Keith dengan ngajak dia ke apartemennya. Di sana, si Nicola ngorek-ngorek informasi tentang kehidupan pribadinya Keith. Dan di sana juga ternyata udah ada mikrofon biar si Sam bisa ngedengerin setiap percakapannya untuk ditulis. Nicola pun sempet nyinggung nih kalau dia juga tertarik sama Guy. Sampai akhirnya di lain hari si Keith bertamu ke rumahnya Guy. Dan di sana si Guy bilang kalau Nicola belum ada nyamperin dia sama sekali. Tapi tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol, datanglah istri sama anaknya Guy yang bikin obrolan mereka mesti berhenti. Guy pun akhirnya minta tolong Keith jagain anaknya biar dia bisa ngajak jalan Nicola yang katanya sih ada perlu sama dia. Tapi ternyata mereka malah kencan berdua. Dan karena Guy ini bangsawan, mereka itu makannya udah bukan di warteg atau lalapan lagi, tapi di restoran bintang 5. Anehnya pas lagi sama Guy, Nicola juga berlagak kayak cewek yang polos banget yang minta tolong buat nyariin adiknya yang katanya ada di Burma.
Di sana juga Nicolo akhirnya ngelihat mobil tempat dia bakalan mati nantinya. Scene lalu berpindah ngasih lihat keadaan di rumahnya Guy pas Sam berkunjung, dan ngasih lihat juga kondisi keluarganya Keith yang berbeda 180 derajat karena Keith itu kehidupannya anak jalanan banget. Nah, ternyata si Keith ini kelilit hutang sama rentenir yang mirip Willy Wonka itu. Dan anaknya Keith ini diancam bakalan kenapa-kenapa kalau Keith nggak bayar utang-utangnya. Singkat cerita, Nicola pun terus-terusan hidup di antara ketiga cowok ini, di mana dia sebenarnya tertarik sama Sam, tapi manfaatin Keith untuk ngelindungi dia dan Guy untuk nge-backup keuangannya. Licik juga Nicola. Nicola dan Sam juga memiliki ketertarikan yang sama, tapi bukan karena cinta, melainkan karena mereka berdua itu sama-sama tahu kalau hidup mereka singkat. Nicola pun juga sempat ngebantuin Keith dengan utangnya dengan nyamar sebagai petugas keamanan dan masuk ke rumah Keith. Di sana dia negur cara hidup keluarganya Keith yang barbar dan ngancam mau bawa anaknya itu. Karena kesel, akhirnya Keith nyusul Nicola dan Nicola nyuruh Keith ke apartemennya jam 8 malam. Di sana Nicola ngasih Keith duit $60.000 karena dia bisa ramal Keith yang lagi kelilit utang. Keith pun pulang dengan kesenangan dan ngerayain itu dengan joget-joget. Tapi tiba-tiba rentenir pun datang dan ngancam mau bunuh dia. Tapi Keith yang udah punya duit pun akhirnya bisa dilepasin. Scene lalu berpindah ngasih lihat Keith yang ikut lomba lempar panahan. Di sana pun kita tahu kalau kemampuan panahnya si Keith ini bukan kaleng-kaleng. Nicola pun terus hidup dengan pola itu, di mana dia ngasih jatah ke Keith dengan nge-cosplay jadi polisi-polisian. Tapi dia belagak polos dan ngaku segel di depannya Guy. Nah, karena Guy sempat curiga sama hubungan antara Nicola sama Keith, Nicola pun beralasan kalau dia itu cuma ngajarin si Keith membaca. Suatu pagi, Sam datangin Nicola di hari ulang tahunnya, dan di situ kelihatan kalau Sam cemburu karena Mark temennya yang penulis juga sempat punya hubungan spesial sama Nicola, dan dia juga nulis ceritanya Nicola. Di hari itu juga Guy cerita yang sebenarnya ke istrinya tentang hubungan gelapnya dia sama Nicola. Di sisi lain, di hari itu Keith ikut kejuaraan ngelempar anak panah. Di saat itu juga si Guy ngerti kalau selama ini dia itu dipermainkan sama Nicola, karena ternyata Enola Gay itu nama pesawat di zaman Perang Dunia Kedua setelah dia baca ulang buku sejarah. Singkat cerita, lomba pun dimulai, di mana Keith ternyata melawan Chuck. Di situ ada Nicola yang perannya buat nyemangatin si Keith. Tapi sayang di tengah pertandingan, Nicola malah pindah ke rentenir Willy Wonka itu. Hal itu ngebuat Keith nyadar kalau dia itu cuma dimainin aja sama Nicola. Akhirnya pas sudah selesai pertandingan, dia pun mau pulang. Tapi ternyata Guy nunggu di mobil keramat buat nantang Keith yang sama-sama jadi badutnya si Nicola. Siapa yang badut angkat tangan? Akhirnya mereka berdua pun berantem dan sama-sama hancur. Cuman gak ada yang menang nih. Sam pun ngeliatin hal itu dari jauh aja, dan akhirnya Sam pun menuhin takdirnya buat jadi pembunuh Nicola. Di mana Sam masuk ke mobil keramat dan nyuruh Guy yang lagi healing di situ buat keluar. Akhirnya pas Nicola datang ngedeketin ajalnya, dia pun ngeliat Sam. Di mana hal itu jadi haru banget karena ternyata pembunuhnya dia itu yang tulus dia sayangin. Always you. Setelah Sam ngebunuh Nicola, Sam pun ngebawa dia ke apartemennya, di mana di sana Sam malah meninggal juga karena penyakitnya. Scene pun berpindah dan ngasih lihat Mark, temannya Sam yang lagi ngeliat karya tulisannya Sam dan ngebawa itu pergi. Kayak secara tersirat ngasih tahu kalau dia bakalan ngelanjutin karya itu. Dan film pun akhirnya ditutup dengan ngasih lihat kalau karyanya Sam itu jadi novel terlaris nomor 1. Dan karena top banget sampai masuk ke TV, Keith yang nonton itu pun kesal karena kisahnya masuk TV. Nah, itu dia tadi alur cerita film London Field, di mana cerita yang cukup ruwet ini ngasih tahu kita buat nggak lirik kanan kiri kalau di rumah kita udah punya pawang. Karena kalau kita ketipu sama yang ngaku-ngaku masih segelan, hidup kita bakalan hancur kayak Guy sama Keith yang cuman jadi badut doang. Kasian. Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.